kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest Cabang Semarang. Seperti biasa di hari Jumat kita mengadakan live trading. Di hari Jumat tanggal 3 Desember 2021. Bersama saya Rudi Oktrianto dan nanti ada teman saya Ardiansyah yang akan memberikan analisa secara teknikal. Nah, untuk malam hari ini malam sedikit spesial ya, karena live trading kita bersamaan dengan rilis data non-farm payroll yang akan nanti dirilis jam 20:30 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk itu kita agak sedikit mundur ke belakang, mundur 30 menit ya. Biasanya kita live trading hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, tapi untuk malam hari ini karena ada non-farm payroll dan farm payroll-nya juga bergeser di jam 20:30, jadi live trade kita ikut bergeser di jam 19:30. Oke, karena ini sudah masuk musim dingin ya di benua Amerika dan benua Eropa, jadi membuat pembukaan market pun juga bergeser 1 jam atau mundur 1 jam ya, terlambat 1 jam. Oke, untuk Anda yang barusan bergabung di Zoom meeting, kemudian Anda juga yang barusan bergabung di YouTube channel GK Invest Semarang Indonesia, kami ucapkan selamat bergabung. Untuk malam hari ini kita akan live trading, juga kita akan nanti melihat rilis data non-farm payroll jam 20:30 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, untuk promo di GK Invest untuk bulan Desember di akhir tahun 2021, GK Invest mengadakan promo bagi Anda yang masuk atau membuat real akun dengan deposit minimal $500 atau 5 juta rupiah, Anda akan mendapatkan fasilitas bebas biaya menginap atau bebas swap atau bebas swap, interest rate, rollover, macam lah namanya. Tapi artinya sama, yaitu biaya menginap. Nah, cuman untuk di bulan ini GK Invest memberikan ada promo dengan masuk $500 atau 5 juta rupiah, Anda mendapatkan fasilitas bebas biaya menginap. Jadi Anda punya open posisi berapa lot pun, kemudian dibiarkan dalam beberapa hari, yang Anda tidak dikenakan tambahan biaya menginap, free, gratis. Nah, kan enak kan? Sudah biaya transaksinya murah, ditambah lagi tidak ada tambahan biaya lain. Nah, selain termasuk biaya menginap tidak ada. Nah, cuman biaya transaksi aja. Dan biaya transaksinya pun juga murah. Setiap Anda open 0,1 lot, biaya transaksi cuma $0,2. $0,2 itu kalau kita rupiahkan kali 10.000 ya sekitar Rp2.000 lah ya. Rp2.000 itu untuk saat ini sih Rp2.000 untuk parkir motor ya. Parkir motor atau mungkin untuk beli 1 buah gorengan. Nah, ini bagi Anda pecinta gorengan ya. Nah, cukup murah sekali untuk biaya transaksi di GK Invest untuk Anda open 0,1 lot. Kemudian di GK Invest juga ada promo lain, yaitu promo akhir tahun. Jadi di promo akhir tahun ini Anda selain bertransaksi bersama GK Invest, Anda juga berkesempatan untuk meraih hadiah yang sudah kami sediakan. Yang pertama ada mobil Tesla, kemudian ada Toyota Fortuner, kemudian ada motor Vespa, kemudian ada iPhone 13, TV, PlayStation 5, apalagi ya, emas, dan masih banyak hadiah yang lainnya yang siap Anda bawa pulang. Tapi kalau memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan. Nah, untuk mengetahui syarat dan ketentuan tersebut, silakan Anda menghubungi kontak person
di GK Invest cabang Semarang. Atau Anda bisa menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Ini bagi Anda yang khusus yang belum jadi nasabah nih ya, belum jadi nasabah itu kan bisa menghubungi uh, tim marketing. Nah, tapi kalau Anda sudah jadi nasabah, otomatis Anda sudah punya kontak personnya tim marketing dari GK Invest Semarang. Silakan menghubungi kontak person Anda. Bagaimana caranya untuk mengikuti promo akhir tahun, syarat dan ketentuan seperti apa? Nah, silakan Anda tanyakan ke kontak person Anda. Kemudian bagi Anda yang mungkin saat ini sedang suka transaksi, suka trading dan ingin mencoba transaksi menggunakan MetaTrader 5, ini karena GK Invest kita menggunakan platform MetaTrader 5 ya. Nah, ini kalau Anda ingin mencoba transaksi menggunakan MetaTrader 5, silakan Anda bikin demo akun, menghubungi tim marketing kami. Nah, nanti akan dipandu untuk membuatkan demo akun. Nah, jadi selain Anda transaksi bersama GK Invest Cabang Semarang, Anda juga bisa mengikuti program-program edukasi yang diadakan oleh GK Invest Cabang Semarang. Antara lain, hari Senin kita ada edukasi online jam 2 siang. Kemudian jam 14.00 ya waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian hari Selasa live trading di sesi perdagangan Eropa jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian hari Rabu kita ada live trading jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Hari Kamis jam 2 siang kita ada jadwal edukasi online. Kemudian di hari Jumat ada live trading jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Cuman untuk khusus di hari ini karena bersamaan dengan rilis data non-farm payroll, jadi kita live trading kita agak sedikit mundur setengah jam atau 30 menit. Nah, kita mulai jam 19.30 nih ya. Sambil nanti kita akan melihat pergerakan market instrumen trading di MetaTrader 5 GK Invest nanti ketika rilis data non-farm payroll. Oke, untuk data ekonomi yang akan dirilis pada malam hari ini selain non-farm payroll, ini kita bisa lihat, oh ya untuk non-farm payroll di laporan di bulan ini ya, di bulan Desember, non-farm payroll November tapi dilaporkan di Desember. Untuk data bulan lalu sekitar 531.000. Diprediksi untuk laporan di bulan ini itu sekitar 550.000. Jadi ada kenaikan sekitar 19.000 ya. Ini prediksi dari analis ya. Sekitar ada kenaikan 19.000. Cuman untuk aktualnya nanti kita akan cek, nanti kita akan lihat aktualnya di jam 20:30 waktu Indonesia bagian Barat. Selain non-farm payroll juga dirilis beberapa data ekonomi secara bersamaan jam 20:30 WIB. Itu ada tingkat pengangguran. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi untuk jumlah pengangguran di Amerika di bulan lalu dilaporkan sekitar 4,6%. Diprediksi untuk laporan bulan ini sekitar 4,5%. Jadi ada penurunan sekitar prediksinya ada penurunan sekitar 0,1%. Namun nanti kita akan lihat apakah tingkat pengangguran di Amerika ini benar-benar turun sesuai dengan prediksi 4,5% atau justru malah semakin turun atau malah naik. Nah, di bawah 4,5% atau di atasnya di 4,5%. Kemudian dari negara Kanada juga merilis perubahan jumlah tenaga kerja. Ini jam yang sama, 20:30. Bulan kemarin dilaporkan sekitar 31.200. Diprediksi untuk bulan ini naik ke 35.000. Kemudian untuk jumlah pengangguran, untuk tingkat pengangguran di Kanada diprediksi turun. Bulan kemarin dilaporkan 6,7%. Di bulan ini dilaporkan 6,6%.
Nah, aktualnya nanti kita akan cek jam 20 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Itu untuk rilis data bersama dengan NFP ya, non-farm payroll ya. Kemudian di jam 21 lebih 45 menit ada survei ya. Survei ke manajer pembelian di beberapa pabrik atau industri di Amerika. Itu ada bidang composite market dan jasa. Nanti dirilis jam 21 lebih 45 menit. Kemudian ada pemesanan pabrik jam 10 malam. Dan yang perlu kita perhatikan lagi, data ekonomi dari Amerika adalah ISM non-manufaktur yang nanti akan dirilis jam 10 malam. Dari prediksi, dari data terakhir bulan kemarin sekitar 66,7, diprediksi untuk bulan ini turun ya, sekitar 65,0. Aktualnya seperti apa nanti kita akan lihat. Karena data ekonomi ini juga cukup penting ya, karena termasuk kategori bintang 3 ya. Bintang 3, jadi kalau selisihnya mungkin terlalu jauh dengan apa namanya prediksi, nah kemungkinan pergerakan USD akan bergejolak nih. Nah, kalau misalnya jaraknya sedikit dengan angka prediksinya, aktualnya mungkin nilainya sedikit dengan angka prediksi ya, biasanya pergerakannya juga kecil. Tapi nanti kita akan lihat di jam 22 lebih 30. Cuman biasanya kalau ISM non manufaktur ini yang bergerak dalam dalam apa range yang lebar itu biasanya terjadi di XAU-USD atau di emas. Termasuk non farm pun juga biasanya XAU-USD ini bergerak dalam range yang lebar. Tapi ya itu pun juga tergantung dari angka aktualnya juga sih ya, tergantung dari angka aktual. Oke, itu untuk data ekonomi yang dirilis di hari ini ya, tanggal 3 Desember 2021. Nanti jadi diperhatikan jam 20 lebih 30 NFP, kemudian jam 10 malam ISM non manufaktur. Nah, itu juga terutama bagi Anda yang punya open posisi hari ini ya. Nah, terutama bagi Anda yang punya open posisi hari ini. Oke, kita langsung tersambung aja dengan Ardiansah. Ini kayaknya lagi asik nih main. Gimana, Bro? Ya, Pardi. Lagi di mana nih, Bro? Alhamdulillah sehat, Pardi. Di Jogja, Pak. Oh, Lagi di di Jogja. Jogja. Oh, lagi di Jogja. Di mana? Di hotel? Iya, Pak, lagi di hotel. Oh. Balik Bandung kapan? Besok? Belum tahu, Pak. Kayaknya belum masih nginap. Kayaknya besok masih di Jogja. Baru tadi Oh. berangkatnya, Pak, dari Semarang. Oh, baru tadi pagi, siang ya? Ya, Oh, siang iyalah. berangkatnya dari Semarang. Iyalah, liburan lah ya. Oke, Bro. Mungkin untuk analisa teknikal mungkin bisa disampaikan sambil nanti kita menjelang jam 20 lebih 30 menit ya. Pas NFP lah nanti. Pak, jam 20.30 ya, setengah 9 ya? Ya, setengah 9 malam untuk NFP bulan bulan Desember ini ya. Laporan bulan Desember. Oh ya, saya kira 8.15. 8.15 itu yang itu ADP biasanya. ADP non-farm Berarti ya. ada datanya juga yang 8.15 juga ada datanya sebentar ya, Pak. Bapak itu 8.15 nggak bisa kebuka force faktornya sini. investing bro, coba pakai investing. Oh ya, coba bentar. Buka investing. Sip. Nanti coba kita lihat teknikalnya aja dulu, Pak. Ya, ini nggak ada yang 8.15, adanya 8.30. Oh, lawan 30 semua. Semuanya 8.30 bersamaan. Sip. Oke, Pak Ardi. Yap. Hmm. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini kita live trading bersama GK Invest Semarang. Eh, Malam ini spesial karena kita akan melihat di Novan Ferrell-nya nanti di setengah 9. Tapi sebelum data rilis, nanti coba kita lihat dari segi teknikalnya berapa pair yang bisa kita transaksikan. Karena udah saya tadi lihat beberapa mata uang dan di emas juga kemungkinan besar menarik untuk kita transaksikan malam ini.
sebelum data rilis. Ya, oke, kita lanjut. Karena kita mau melihat data indeks dolarnya, kita perhatikan dulu secara teknikal dolarnya. Karena kita masih punya banyak waktu. Nah, kalau kita perhatikan kemarin kalau kita perhatikan dari monthly kemarin masih menguat, walaupun sebenarnya ini masih kategori koreksi. Tapi nanti coba kita sesuaikan dengan data yang rilis. Tapi kalau kita perhatikan ini kemungkinan besar dilihat dari segi teknikalnya, indeksnya kemungkinan besar melemah kalau kita lihat dari segi teknikalnya. Ini kalau kita perhatikan, baik itu dari weekly dan daily-nya. Nah, kalau kita perhatikan daily ini kemungkinan besar ini melemah. Saya melihatnya ini, kita melihatnya ini kemungkinan besar masih mengejar target ke sini. Coba buatkan ya, kalau kita perhatikan ini masih mengejar ke area ini sebenarnya. Nah, harga-harga ini. Nah, ini target malam ini untuk indeks dolarnya, pelemahannya. Kemungkinan besar mengejar harga ini di 9535. Tapi kalau kita perhatikan juga dari segi non-farvalnya kemungkinan besar nggak terlalu berpengaruh. Kalau kita lihat dari teknikalnya ini. Tapi nanti coba kita sesuaikan nanti di jam 8.30. Jadi kalau dari segi teknikalnya kita melihatnya ini indeks dolarnya kemungkinan besar melemah. Nah ini biasanya juga ini kan pola, biasanya orang yang belajar ini biasanya kita sebutnya head and shoulder. Kemungkinan besar ini jadi bahu kanannya, ini kirinya, ini kepalanya. Ini biasanya kita sebut head and shoulder. Nah, tinggal nanti kita sesuaikan apakah sesuai dengan yang kita buat. Saya input dulu. Nah, coba kita mengukur pakai analisa yang sederhana aja. Nah, ini seperti cocok gitu. Kemungkinan besar targetnya kembali ke harga ini. Nah, yang udah kita buat tadi. Nah, ini juga. Kemungkinan ke area ini. Untuk indeks dolarnya. Jadi yang berlawanan dengan indeks dolar kayak pound sterling USD, euro USD, kita fokusnya nge-buy sebentar. Nah, ini kemungkinan besar polanya seperti ini untuk indeks dolarnya. Jadi kita lanjut. Coba kita lihat gold-nya. Gold-nya ini menarik sebenarnya untuk gold. Kalau untuk gold-nya sebenarnya saya udah punya buy di posisi semalam ini di 17.63. Kalau diperhatikan ini kemungkinan besar menguat sebentar indeks dolarnya. Di gold-nya kalau kita perhatikan. Saya melihat aja dari segi dari daily-nya weekly-nya saya perhatikan. Nah, perlu diperhatikan ini weekly-nya sebenarnya ini area support-nya ya. Ini area demand-nya sebenarnya ini makanya kuat sekali harga di sini di area ini.
Nah ini nih areanya. Ini area supportnya sebenarnya ini. Area support yang kuat untuk ini. Kalau kita perhatikan. Makanya jadi opsinya sebentar. Jika misalkan tembus ini berarti kita udah fokusnya nge-sell lagi. Tapi ini terlalu kuat untuk ditembus sebenarnya ini. Makanya tinggal kita lihat data rilisnya sebentar apa bisa tidak ditembus ini. Tapi saya melihatnya dari segi teknikalnya kemungkinan besar ini goldnya menguat malam ini. Dari segi teknikal. Jadi misalkan harga kembali ke sini 17.90 malam ini, close marketnya di hari Jumat ini, berarti di hari Senin depan itu kita fokusnya nge-buy untuk di goldnya. Ini sambil jawab pertanyaan juga ya yang di YouTube dari Pak Rahma Mahendradani. Gold, target penurunan gold. Ya, jadi untuk penurunan sebenarnya untuk dari goalnya Pak Rahma, kita fokusnya sebenarnya nge-buy karena kemungkinan besar semalam itu udah jadi bottomnya yang harga ini ya. Coba saya rubah warnanya supaya nggak kelihatan kayaknya di layar. Nah ini sebenarnya udah jadi bottom ini. Kalau kita perhatikan ini di goldnya 1758. Jadi stop loss kita sebenarnya nanti ini di sini 17.5 untuk pola kita. Iya, 17.58 untuk lihat dulu. Nanti coba kita lihat dulu sampai ini juga kalau kita lihat dari nah ini yang kita blok tadi ini yang warna kuning ini udah area supportnya ya. Ini support weekly lagi yang ini. Nah ini tinggal kita lihat sebentar pergerakannya. Nanti coba saya buatkan poin di poin berapa. Karena sebenarnya pernah posisi ngebuy sebenarnya udah semalam sih sebenarnya ini posisi ngebuy-nya. Ini di area 1765 sebenarnya posisi ngebuy-nya. Nah, ini tinggal kita sesuaikan. Kalau kita lihat time frame di H1-nya juga udah nah, ini kalau kita perhatikan dari nah ini juga kita tinggal tarik garis saja dulu. Coba saya buatkan poinnya untuk posisi di berapa entry kita untuk posisi ngebuy malam ini. Karena saya mencarinya untuk penempatan stop loss saja sebenarnya. Nah ini sebenarnya kalau kita perhatikan, nah ini saya buatkan targetnya dulu menggunakan Fibo expansion aja, yang lebih simple. Ini area target kita nanti untuk posisi ngebuy kita. Jadi sebenarnya dalam trading, dalam menganalisa sebenarnya kita nggak perlu banyak tools atau indikator yang penting kita paham, fokus dengan strategi yang kita buat aja sebenarnya. Atau biasa juga saya ambil target itu cuma kayak gini aja. Nah, ini kan sama aja sebenarnya. Ya, jadi kemungkinan besar targetnya ini malam ini 1781. Nah, kalau kita Novan Feral, kalau mau ambil TP1 nanti di sini 1781, 1780.
Tinggal kita cari dulu di titik entry-nya di harga berapa bagus kita buat. Nah, ini kita entry di harga karena sebenarnya untuk posisi nge-buy sebenarnya udah di 1770, tapi nanti coba saya buat dulu di untuk posisi nge-buy-nya. Karena kayaknya ini sebentar ini di viralnya ini langsung bergerak aja naik kalau diperhatikan. Ini sambil kita nanti jawab ya Pak, satu per satu pertanyaannya. Oke, kita lanjut dulu. Jadi fokus buy-nya, goalnya kita fokus nge-buy ya. Nanti coba saya buat dulu, karena ini untuk penempatan stop loss-nya aja yang saya mau. Yang ini, stop loss-nya harusnya di 1759 kalau kita posisi nge-buy-nya. 1760, 1758 berarti kita buatkan area entry. Perhatikan masing-masing untuk risk manajemennya ya. Untuk goal, sebutkan goalnya. Gold buy di harga 1772. Sekarang berapa? 17. Saya buat di 71.00 sampai 72.00. Misalkan kena ini harganya. SL 17. Ini R-nya harus di 58 dulu SL-nya. Untuk sementara SL-nya kita taruh aja dulu di situ. 1781.500. TP2 di 17.90.00. Jadi goalnya seperti ini ya. Kita nanti nge-buy di area ini di 1771. 1771 atau di 1772. Jadi tinggal kita lihat aja sebentar. Untuk posisi nge-buy kita. Targetnya kita ambil dari sini karena sebenarnya ini kalau kita perhatikan ini goal ini sebenarnya masih menunggu data rilis nanti untuk taperingnya di tanggal 15 ke atas. Jadi kemungkinan besar juga di payroll sebentar, nggak terlalu besar pengaruhnya. Nanti tinggal kita lihat aja dulu. Itu goldnya. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Pak Ismu Widodo. Kalau saya punya floating 3 lot di buy kemarin harga 1779 ya. Wah, di area TP kita itu untuk malam ini Pak. Yang perlu dihitung dulu Pak, kalau misalkan kita floatingnya 3 lot, dihitung dulu berapa balance-nya, equity-nya sekarang udah berapa Pak? Itu yang perlu kita tahu dulu, karena itu yang jadi hitungannya untuk penempatan stop loss-nya di berapa. Karena sebenarnya di setiap trading itu yang harus kita perhatikan itu risk-nya maksimal 2% sebenarnya Pak, dari balance-nya setiap kita transaksi. Jadi kalau kita punya dana misalkan $1.000, berarti stop loss kita cuma $20. 20 sampai $30 biasanya. Yang kita manfaatkan atau 10.000 berarti kita stop loss-nya 200 sampai $300 per transaksi. Biasanya seperti itu, Pak. Jadi kita harus tahu dulu Pak ini, kalau misalkan floatingnya 3 lot di harga 1779,
Ini berarti posisi ini Pak Ismu Widodo ini posisi ngebaya. Oh ya, posisi ngebaya. Harus ditahu dulu Pak, karena untuk sementara malam ini stop loss-nya di situ Pak 17.59, 17.58 untuk stop loss-nya. Oke, kita lanjut. Ini ada juga pertanyaan di YouTube. Pak Rahma Prasetyo. Terima kasih, Sages S&P 500. Kemarin udah kena TP. Oh, kemarin Iya kena Pak, TP, bro. lumayan Dapat TP lumayan kemarin. kena TP ya Pak. Ya, yang Lumayan besar S&P. TP-nya kayaknya ya Pak. Lumayan, dapat lumayan semalam. Semalam, Rabu, Sama-sama Pak Rahmat Rabu, Prasetyo. Rabu malam. Oh ya, Rabu malam ya. Masih ada Nah, kayaknya di laptopnya Pak Rudi itu. ya masih. Target-targetnya. Kemarin kayaknya S&P dengan Nasdaq Pak ya. S&P sama Nasdaq tuh dapat Iya. semua. Oh, yang kebetulan kemarin yang datang di kantor kayaknya ambil ini juga Pak ya, S&P. Ya, yang Pak siapa itu Oh yang di iya. kantor sempat lihat kita Ya, live yang test datang juga live trading. ambil S&P juga. Nah, ini goldnya udah bergerak ya. Tinggal kita lihat. Beli limit sudah open bro ya? Belum? 17. Kita Coba kita lihat 712. lagi di harga. Kalau 72 udah dapat tuh bro. Kita ambil aja dulu posisinya supaya 17,8 TP 17. Taruh di 17,90 aja dulu. Ini kita lihat ini posisi nilainya. Nah, ini kita dapat di harga kita dapatnya di 1771.800 posisi buy-nya gold. Jadi kita udah ada posisi satu ya. Oke, kita lanjut di pound sterlingnya sambil menunggu masih ada sekitaran 27 menit. Oke, kita lanjut di pound sterling. Ini. Pound sterlingnya mana? Oh, ini pound sterling. Oh, coba kita lihat dulu euro. Karena euro kemarin ada sempat kita pasang buy limit ya di hari Rabu kalau nggak salah di 12.97 kalau nggak salah posisi buy limit kita. Jadi yang punya posisi buy limit kemarin 12.97 masih running karena kenanya sebenarnya baru hari ini kalau bukan hari kemarin ya. Coba saya lihat tanggalnya dulu. Tanggal 3. Oh iya hari ini kenanya harga ini. Oh kemarin kenanya di 12.97 untuk posisi buy euro. Jadi euronya ini masih uptrend ya kalau kita hitungannya kita masih posisi nge-buy juga. Ini termasuk pair yang besar pengaruhnya terhadap dolar. Nah, ini nanti coba kita lihat apa yang sesuai. Nah ini biasanya sebutnya ini inversion head shoulder polanya. Jadi kita nge-buy aja sebelum pearlnya keluar. Sama dengan ini juga saya buatkan dulu untuk stop loss 12.20 sambil
Nah, ini kemungkinan besar ini menguat. Ya. Kita target di sini. Euro USD. Harga 1,12. Ini banyak di harga sekarang aja, di harga runningnya. 1,12. 1,14. 300 saja. Nah, ini untuk posisi. Nah, ini TP-nya di arah ini. TP. Kita ngebuy di harga sekarang aja. Stop loss di 12.17. TP di 14.300. Nah, ini pada ini kita udah ada 2 posisi ya. Untuk Euro USD dan gold. Pound sterlingnya, coba kita lihat dulu pound sterlingnya. Pound sterlingnya juga sama sebenarnya, kita fokus nge-buy juga. Cuma kita harus perhatikan dulu ini untuk penempatan stop loss-nya aja sebenarnya untuk posisi pound sterlingnya. Karena kalau kita lihat ini agak lumayan besar stop loss-nya kalau kita nge-buy sekarang di harga pound sterling. Nanti tinggal kita lihat aja dulu datanya keluar untuk pound sterlingnya, posisi nge-buy-nya di harga berapa. Karena dari ini kalau kita perhatikan range ini, kalau kita lihat ini dari stop loss-nya ini lumayan besar ya. 80-an. Walaupun sebenarnya ini juga sama, fokusnya masih nge-buy juga. Nah, ini targetnya ini ke harga ini untuk pound sterlingnya. Kita saya gedein dulu. Nah, ini. Jadi masih ke harga area ini. Nah, ini. Nah, ini pound sterlingnya, sebutkan aja. GBP USD buy di harga 1,32. 32.700. TP di 1,33.600. Nah, ini untuk pound sterlingnya. Malam ini kita fokus di pair majornya aja ya, yang berlawanan dengan indeks dolarnya aja. Oh, ini ya. Coba kita lanjut. Coba kita lihat yang kemarin. Oh, ini yang Pak Rahmat kayaknya SNP-nya ya. Ini yang kemarin. Oh, ya udah kena targetnya. Oh ya, yang TP kemarin di 45.50 kayaknya kalau nggak salah. Posisinya selnya. Coba kita lihat dulu di crude oil-nya. Untuk crude oil, kalau kita perhatikan
Nah, crude oilnya kemungkinan besar ini harganya masih sama, masih bergerak di range harga ini. Kalau kita perhatikan untuk crude oilnya masih sama, jadi harap hati-hati untuk crude oilnya. Pergerakannya masih bolak-balik di harga ini. Nah, harap pergerakannya ini. Range pergerakannya ini di 65 sampai 73. Kalau di monthly-nya kalau kita perhatikan. Weekly-nya juga sama. Nah, kalau kita lihat dari daily-nya, kemungkinan besar ini weekly-nya masih crude oil-nya ini menguat ya. Ngejar ke 7390. Cuman agak berisiko kalau kita posisi nge-buy sekarang karena agak lumayan besar stop loss-nya di crude oil. Ya, sekitaran 500-an stop loss-nya kalau kita lihat. Walaupun sebenarnya ini dari segi teknikalnya dan kita perhatikan di time frame daily ke atas ini mendukung untuk posisi uptrend di crude oil-nya dan targetnya itu di 70 sampai ke 73 untuk crude oil-nya. Nah, ini targetnya. Nah, stop loss-nya wajib di area ini 62 untuk stop loss crude oil-nya. Coba kita lihat dulu, mana-mana. Masih bolak-balik. Coba kita lanjut aja dulu. Sambil menunggu data rilis, kita perhatikan dulu, coba lihat di USD Jepang yen-nya. Nah, USD Jepang yen ini kalau diperhatikan ini dari sisi di daily, kalau kita perhatikan di daily-nya, coba kita buatkan pakai Fibonacci yang sederhana aja. Nah, ini area support sekaligus resistennya sebenarnya ini areanya. Nah, ini udah di break. Kemungkinan mesin masih lanjut. Cuman harap hati-hati untuk apa untuk di USD Jepang yen-nya. Karena stop loss-nya ini harus di sini nih sebenarnya 114.73. Untuk posisi ngaselnya sebenarnya di area ini tadi. Nah, targetnya itu di harga ini. Targetnya ini. Area sell-nya itu di 113.47, targetnya itu di 112.15 untuk USD Jepang yen-nya. Cuman stop loss-nya ini agak lumayan besar di 114.73. Lumayan besar. Karena USD Jepang yen ini kelihatan gelombangnya cuma di daily aja. Ini 125. Nah, tinggal kita lihat, sesuaikan bentar. Jadi USD Jepang yen sama juga kita fokus nge-sell. Kita lihat dulu. Jadi malam ini kita nggak usah melihat dulu di mata uang yang cross rate ya, kita fokus di major aja dulu. Aussie kalau kita perhatikan Aussie-nya so kita perlihat dari daily-nya
Nah, daily sebenarnya ini juga kalau kita perhatikan weekly-nya juga itu semua ada di area support ya. Kalau kita perhatikan, baik itu di Aussie juga di weekly, jadi sangat mendukung dari segi teknikalnya untuk menguat sebenarnya ini. Nah, ini targetnya untuk kemungkinan besar Aussie-nya ini arahnya ke sini. Targetnya. Untuk titik entry-nya paling bagusnya sih menunggu di area ini. Karena kita mencari untuk fix jadi stop loss-nya sebenarnya untuk ini. Jadi strateginya untuk ini kita nunggu dulu, biarkan aja dulu bergerak candle-nya ke atas ini. Itu koreksi. Nah, nanti posisi ngebaynya di area ini. Nah, ini. Untuk targetnya. Nah, kemungkinan besar begini. Polanya seperti ini. Nah, kemungkinan besar polanya seperti ini. Untuk di Aussie. Cuman kita menunggu dulu. Kan yang jadi permasalahan ini untuk area penempatan stop loss-nya aja. Nah, ini saja sebenarnya ditempatkan stop loss-nya di sini. Nanti tinggal kita lihat sebentar apa sesuai dengan fundamentalnya tidak untuk Aussie-nya ini. Perhatikan wintip. Indeks dolarnya masih bergerak menguat. Jadi kita ada dua posisi ya, pound sterling dan euro USD. Pound sterling dengan gold kita ada punya posisi. Untuk pound sterlingnya kita skip aja dulu kan kita ada dua posisi. Jadi yang nggak suka dengan euro bisa masuk di pound sterling. Pound sterling dengan gold. Ini. Coba kita pantau. Kita lihat indeksnya masih masih ada 10 menit ya Pak Rudi? Ya, 10 menit lagi, Bro. Nah, mungkin sambil lihat S&P, Bro. Siapa tahu Oh, S&P. S&P. Iya Ya, ya. siapa Siapa tahu tahu malam hari ini kita dapat lagi S&P nih. Indeks S&P nih lumayan juga ini. indeks saham. Dan portofolionya juga lumayan masalahnya, Bro. S&P kalau nggak salah kemarin TP-nya di 4550 Pak ya? Ya, sekitar 4550. Oh ya di area sini kalau nggak salah 4560. S&P-nya kalau kita perhatikan di daily sebenarnya ini coba kita lihat. Kalau kita perhatikan ini masih melemah sebenarnya ini. Cuman ya stop loss-nya agak lumayan besar ini. 4657 sekitar 4585.
Karena kemarin itu kita punya posisi S&P lumayan kecil stop loss-nya. Kemungkinan besar ini S&P-nya cuma bermain di harga ini dulu, di area ini nih. S&P-nya di 4.600 S&P-nya. Di area-area ini pergerakannya lagi nih. Coba kita lihat di volume currency strength-nya. Nah, kalau kita perhatikan di sini di strength meternya, euronya sama, volumenya sama, pound sterlingnya, USD-nya sama semua. Jadi kemungkinan besar memang market lagi pada menunggu nih, trader pada menunggu. Jadi tinggal kita lihat aja. Kalau untuk S&P-nya tadi sama yang saya bahasakan. Jadi kemungkinan besar pergerakannya itu cuma di area ini. Di 4560, habis itu kembali lagi ke 4600. Cuma di sini dulu bolak-balik. Nah, jadi sama juga kalau break di area ini, pergerakannya juga di area ini juga. Iya. Kita lihat pound sterling dulu. Pound sterlingnya udah mulai kelihatan. Goldnya bergerak. Ingat ya, goldnya dipasang stop loss ya untuk posisi ngebanya. Karena ini jadi supporter apa ini area supporter kuatnya ini. Kalau sampai tembus ini agak lumayan besar penurunannya gold. Jadi harap pasang stop loss untuk di goldnya. USD-nya masih sama. USD Jepang yen-nya. Ini sebenarnya ini area sell-nya. TP ini SL agak 1:1 sebenarnya kalau kita perhatikan ini antara TP dan SL-nya di USD Jepang yen-nya. Crude oil. Kalau crude oil ini tadi ya yang kita bahasakan targetnya itu di 70 sampai nah ini targetnya. Ini area TP1-nya. Kenapa kita nggak ngebuy? Karena stop loss-nya terlalu besar untuk di crude oil-nya. Ini TP2. Crude oil ini wajib stop loss-nya di area ini. Ini terlalu besar untuk stop loss-nya. Kecuali yang sempat dapat kemarin untuk posisi ngebuynya di area ini 65, lumayan stop loss-nya kecil. Dan itu sekarang terlalu besar.
kita perhatikan dulu indeks dolarnya. Ini kalau kita perhatikan indeks dolarnya ini kurang rapi ya dari segi teknikalnya, ini formasi candlenya ini kurang rapi kalau kita perhatikan. Baru kelihatan di daily. Tinggal kita lihat ini bisa apakah ditarik jadi berharapnya ini jadi merah. Ya, kita perhatikan bisa apakah seperti ini polanya nanti. Ini kurang 3 menit lagi, bro. NFP. Oh iya. Coba. Kayak head and shoulder ya, bro, ini ya. DXY. Ya, ini kalau kita betul Pak, kalau kita perhatikan ini Head and shoulder. kelihatan. Kalau diperhatikan juga ini neck and shoulder-nya ini rapi. Ya, apa ini? Levelnya di H4 ini pasti rapi nih. Nah, kelihatan kalau di H4. Nah, ini kelihatan kalau kita apa posisi bahunya kelihatan kan. Bahu. Tinggal dia, nah ini tinggal turun harus break neckline-nya itu kan. Yang bawah Iya ini. Pak. Nah, itu break turun. Bagusnya sih sebenarnya pola biasanya seperti ini. Oke, 1 menit bro. Menjelang NFP. Coba saya lihat di sini ya. Investing. Oke, ini tinggal beberapa detik Lihat lagi. Oke, langsung naik bro, 74 bro. Bentar, nih rilis datanya. Belum masuk nih investing. data rilisnya berapa Pak? Bentar, investing belum update, belum muncul. Tapi XAU udah naik nih 77. Udah ya, coba kita Udah naik 76, 76. Ini break high dia. Euro, pound sterling juga break high Oh ini semuanya. gitu ya. Ini kalau kita perhatikan ini ya. Goalnya berapa? Kita target udah dapat TP-nya ya? Oh belum. Belum, baru 77 bro. Ini balik 76. Bentar lagi kali lah. Kita di 1780 ya TP-nya. Harap hati-hati ya, ini masih bolak-balik. Oke, non-farmnya sudah keluar Ininya. bro. Ini angkanya Ya, di angkanya bawah berapa Pak? Coba 200, dimunculin Pak di layar. Kenapa nggak bisa 210. saya? Ya, sebentar. Saya screen share ya. Screen saya dimatiin dulu bro ya. Boleh Pak. Nah ini. Mati saya mau lihat data. Nah itu, yang ini 210. Jadi dia Oh turun. iya ya, turun Prediksi ya. kan, prediksi kan naik tuh 550. Ternyata dia lebih rendah dari prediksi. Jadi pelemahan untuk US, kemudian
penganggurannya, kalau penganggurannya bagus 4,2, penganggurannya turun. Cuman angka non Iya. farmnya yang kurang bagus nih 210. Oke. Oke, Terima kasih Pardi. saya Coba stop kita share lihat ya. dulu. Oh, mana tadi? Nah, coba kita lihat. Oh, masih bolak-balik. Masih bolak-balik, masalahnya tingkat penganggurannya yang 4,2 nih. Tapi nggak tahu nih nanti bentar lagi lah. Jadi seperti itu. Coba kita lihat dulu Euro USD-nya. Nah, USD ini ya udah ya, udah bergerak. Ini di hold aja ini. Kemungkinan besar ini sampai minggu depan. Sampai jam 9 nggak ada perpindahan candle, masih seperti ini polanya. Berarti marketnya kita fokusnya ngebuy sampai minggu depan. Baik itu di Euro, Pound Sterling, dan Gold. Ini Goldnya. Kalau untuk goldnya, sebelum jam 9 sebentar kena TP, ambil aja dulu di 17.880 di TP satunya. Kalau bagi yang nggak mau hold sampai minggu depan. Karena kemungkinan cuma sampai di situ dulu di 17.80, nanti bolak balik lagi di harganya di 17.75 dan 17.80. Kita lihat di M5-nya. Jadi Aussie-nya juga sama ya. Yang kita buat Aussie-nya. Jadi siap-siap Aussie untuk posisi ngebuy nanti. Perpindahan candle-nya ini kita menunggu aja nih perpindahan candle H4-nya di atas harga ini. 7083. Pindah harga di 7083, nanti posisi ngebuy di area ini. Nah, kemungkinan besar di sini. Oh, saya lupa. Ini TP2-nya, yang TP1-nya. Jadi yang suka transaksi Aussie di catat aja ini area-area TP-nya. Jadi market masih bolak-balik ya. Kalau kita perhatikan hampir sama juga. Berarti sesuai yang kita bahasakan tadi bahwa pengaruh Novan Ferro nggak terlalu besar. Yang kemungkinan besar masih bolak-balik di area ini. Nah, ini goldnya, mana goldnya? Panjang bener. Nah ini masih bolak-balik di area ini. Euro, yang punya euro di hold aja. Ini mas bagus posisi euronya ini. Ini goldnya masih bolak-balik juga ya di area ini. Jadi perlu diperhatikan sebentar. Jika misalkan harga masih berada di area ini, di 1771, perlu diingat untuk malam ini nanti close di 1780 ya. Nggak usah nunggu sampai di 1790. Ini masih bolak-balik ini. Kita perhatikan di time frame. Ini sampai jam berapa ini Pak Rudi? Sampai setengah 9 ya? Kencang goldnya ini. Ini masih gerak cepat bro, jadi ini kayaknya apa
efek non farmnya sih masih lanjut ini. Oh, ini pound sterlingnya udah jadi. Waduh, waduh, waduh. Udah ketimpa-ketimpa. Nah, Ini pound sterlingnya ini udah kelihatan kok ini. Nah, ini tadi pas di pound sterlingnya nih. Pound TP ya. sterlingnya juga Oh, sama ya. bro. Targetnya ke sini nih 1.3360 untuk pound sterling. Jadi di hold aja untuk ini. Kalau sampai jam 9 polanya masih di seperti ini ya, berarti marketnya cuma masih bergerak di area ini. Euronya. Goldnya Goldnya masih bolak-balik, bro. Nanti jam 10 ada ISM itu jam kategori high impact sih, bro. nah ini. Oh, mungkin tadi itu, Pak. Nyampe Mungkin 1780 di close aja dulu goldnya. Lumayan kok itu. Goldnya. Aman kok ini goldnya. Untuk posisi ngebayangnya. perintahan lah ya. Kita perhatikan. Dia di hold aja ini, Pak. Biasanya juga ini bergeraknya nanti di jam 9 sampai jam 10 Pak ini. Ya, jam 10 nanti kan prediksi di bawah nih untuk ISM non manufaktur. Nah, cuma nanti kita lihat aktualnya jam 10 malam. Kalau kita perhatikan gelombangnya ini udah selesai sih ini. Ya, bro. Jadi Nah, udah. Ini area TP-nya lah nanti. Ini berapa nih? 78, 75. Oh, 78. Jadi kita lihat 2 menit lagi. Jadi seperti itu Pak Ardi, live trading kita. Jadi yang posisi gold, euronya di hold aja, posisi nge-buy. Kalau kita perhatikan ini masih di area ini. Tapi nanti misalkan kena di 1780 di close aja dulu untuk posisi buy goldnya. Yang punya baik. posisi di 1770. Ya, paling nggak sudah lumayan lah ya kalau misalnya buy di 7170 lah. Di TP Iya, di cut dulu di 78 lah ya. Nggak harus ya. nggak harus menunggu persis di 81 sih ya. Ya, oke. Ya, nggak harus menunggu sampai di area itu. Ini euronya Yang juga bagus kok ini. oh ya, Euro-nya kita buy ya, Bro. Oh iya dapat kan. Ya, kita ada posisi nge-buy di 12 Masih berapa floating, tadi? masih floating profit. Ya, kita lihat. 12.930. Iya, kita floating profit semua kok ini. Oh, 938. Oh iya, floating profit. 1293 sama 1771 punya posisi buy. Oke, seperti itu. Ada lagi, Bro, yang mau disampaikan? Mungkin seperti itu Pak di live trading kita malam ini. Karena kalau kita perhatikan, perlu diingat juga bahwa di Desember itu biasanya pergerakan market volumenya kecil karena rata-rata orang pada bersiap untuk libur sebenarnya Pak. Biasanya di tanggal 15 ke atas itu volume transaksi kecil, apalagi udah mendekati Natal tahun baru biasanya Pak. Jadi Ya, harap hati-hati untuk transaksi. ya menjelang Natal biasanya di atas tanggal 20. Soalnya pertengahan bulan nanti banyak bank sentral yang meeting, Bro. Ada Oh ya Pak ya, mungkin uh, ya di area itu nanti untuk goldnya arahnya kemana nanti. Karena untuk support weekly-nya sebenarnya ini kemungkinan besar ini udah fix ini 1761 semalam. 1761 berarti targetnya itu minggu depan itu ya antara ini 1780 sampai 1790 untuk goldnya. Jadi dicatat aja ya untuk posisi goldnya area TP-nya. berarti berani tahan sampai minggu depan ya, Bro. Baik, Gul. Iya, Pak. Iya, tahan aja, Pak. Oke, saya rasa itu untuk live trade pada malam hari ini. Beberapa ada dua yang kita open kan ya. Ada Euro sama Iya. XAU. Sambil nanti melihat data ekonomi ISM non manufaktur jam 10 malam karena termasuk kategori bintang 3 atau high impact, pengaruhnya juga cukup besar tergantung dari angka aktual. Oke, mungkin saya cek di YouTube juga sudah tidak ada, sebentar, ada pertanyaan lagi enggak nih? YouTube juga aman, sudah tidak ada yang tanyakan lagi. Kemudian di Zoom itu juga
saya rasa teman-teman trader juga sudah paham lah ya. Oh ya, ini tadi pertanyaannya Pak Ya, Ismu Widodo sudah ya bro ya dijawab ya. Yang udah floating Pak, karena harus kita paham yang pertanyaan tadi ini Pak Ismudori mengenai floating tiga lotnya, tiga lot. yang perlu kita pahami dulu, kita harus tahu dulu berapa marginnya, Oh iya, equity-nya ini sekarang ini ini. Ini. runningnya, karena itu harus dihitung dulu dari situ untuk penempatan stop loss-nya Pak. Betul betul. Ini mungkin Pak Ismunya mungkin kurang lengkap untuk memberikan Hmm. Ya, apalagi informasinya. ini 1779 ini area TP1 kita tadi. Oh iya, area Jadi kalau misalkan nyampe di harga itu Pak, ya buang dulu sarannya ya. Pak Ismu nyampe di 1780 ya di close aja dulu. Di buang dulu. Yang penting equity nambah lah ya. Ya, yang penting Equity equity-nya nambah. dulu nambah, eh, marginnya aman dulu, Iya equity-nya betul. diamankan dulu equity-nya. Nah, soalnya 3 lot ya bro. Kalau 0,3 nggak masalah nih bro. Tapi kalau equity-nya gede juga sih Pak, nggak masalah sih. Iya sih. Kalau masuknya gede juga nggak masalah. Ya mudah-mudahan masuknya besar lah. Karena Iya, Ardi. opennya juga Iya, 3 lot gede masalahnya nih. ya lumayan besar ya untuk posisi gold dengan 3 lot ini. Karena biasanya untuk posisi 3 lot ini harusnya punya margin di atas 50.000 sampai 100.000 yang Ya, punya posisi 3 lot. betul sekali. Oke, saya rasa itu untuk live trade pada malam hari ini. Jadi live trade ini disclaimer ya. Semua keputusan di tangan Anda semuanya. Tidak harus semuanya Anda open posisikan. Jadi kita pun juga open posisi juga tadi euro sama emas saja. Meskipun Euro tadi dengan juga goldnya Pak. Ya, ya gold sama euro. Jadi beberapa juga kita analisakan tapi kita cuma open 2 posisi. Nah, Anda pun juga demikian. Jadi pilih sekiranya instrumen yang terbiasa Anda transaksikan supaya ya. Anda juga tahu karakter dari instrumen trading tersebut dan ketika kita memberikan analisa Anda juga paham. Oh, maksudnya seperti ini. Nah, gitu deh. Oke, saya rasa cukup untuk live trade pada malam hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih sudah melihat tayangan kami di channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia ataupun di Zoom Meeting. Terima kasih juga khususnya untuk nasabah GK Invest cabang Semarang. Kemudian bagi Anda yang belum jadi nasabah GK Invest cabang Semarang, segera menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Nah, nanti kita bisa apa namanya mengikuti program edukasi yang diadakan oleh GK Invest cabang Semarang. Juga masih ada banyak beberapa promo yang disajikan oleh GK Invest. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Bro Ardiansyah yang sudah memberikan analisa teknikal. Sama-sama Pak Rudi. Oke, terima kasih semuanya. Saya Rudi Oktrianto dan teman saya Ardiansyah. Kita mohon pamit. Ketemu lagi di minggu depan di acara live trading bersama GK Invest Cabang Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, happy weekend, selamat istirahat. Salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.